Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kekuatan, sehingga kita kemudian dapat membuat video ini dalam rangka melengkapi tugas dalam mata kuliah teori Grab itu sendiri. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi lintasan terpendek, di mana anggota kelompok kami terdiri dari saya Zulkifli atau saya sendiri, Ainun Rahmadani, Siti Aisyah, Sarwan, dan Dwi Nur Hasya. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada saudari Ainun Rahmadani untuk mempresentasikan hasil makalah kami. Kepada saudara Ainun, dengan hormat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi dari lintasan terpendek. Yang pertama, kita akan mengetahui apa pengertian dari lintasan terpendek itu. Persoalan lintasan terpendek yaitu menemukan lintasan terpendek antara dua atau beberapa simpul lebih yang berhubungan. Persoalan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Persoalan ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk graf. Graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek adalah graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antar kota, waktu pengiriman pesan, ongkos pembangunan, dan sebagainya. Asumsi yang kita gunakan di sini adalah bahwa semua bobot bernilai positif. Kata terpendek jangan selalu diartikan secara fisik sebagai panjang minimum, sebab kata terpendek berbeda-beda. Makanya bergantung pada tipikal persoalan yang akan diselesaikan. Namun, secara umum, terpendek berarti meminimalisasi bobot pada suatu lintasan di dalam graf. Selanjutnya yaitu contoh-contoh terapan pencarian lintasan terpendek. Yang pertama, misalkan simpul pada graf dapat merupakan kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan dua buah kota. Bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antara dua buah kota atau rata-rata waktu tempuh antara dua buah kota. Apabila terdapat lebih dari satu lintasan dari kota A ke kota B, maka persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jarak terpendek atau waktu tersingkat dari kota A ke kota B. Yang kedua, misalkan simpul pada graf dapat merupakan terminal komputer atau simpul komunikasi dalam suatu jaringan, sedangkan sisi menyatakan saluran komunikasi yang menghubungkan dua buah terminal. Bobot pada graf dapat menyatakan biaya pemakaian saluran komunikasi antara dua buah terminal, jarak antara dua buah terminal, atau waktu pengiriman pesan antara dua buah terminal. Persoalan lintasan terpendek ini adalah menentukan jalur komunikasi terpendek antara dua buah terminal komputer. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, ya itulah tadi penjelasan dari saudara Ainun. Mungkin untuk selanjutnya langsung saja saya persilakan kepada saudari Aisyah untuk melanjutkan daripada penjelasan dari saudari Ainun. Kepada saudari Siti Aisyah, dengan hormat saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam persoalan lintasan terpendek. Macam-macam persoalan lintasan terpendek yaitu yang pertama, lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu.
Yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Yang keempat, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Macam-macam persoalan lintasan terpendek. Suatu uraian pemecahan persoalan tentang graf berbobot G sama dengan F, E, dan sebuah simpul A. Penentuan lintasan terpendek dari A ke setiap simbol lainnya di G. Asumsi yang kita buat adalah bahwa semua sisi berbobot positif. Perhatikan, kita bisa melihat gambar yang tertera pada slide yang mempunyai sisi semua berbobot positif. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai gambar yang tertera, kita akan jelaskan di tabel berikut. Macam-macam persoalan lintasan terpendek. Lintasan terpendek dari simpul 1 ke semua simpul lain diberikan pada tabel 2.1 di bawah ini. Diurut dari lintasan terpendek pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tabel 2.1 lintasan terpendek dari simpul 1 ke semua simpul. Nah, bisa kita lihat pada tabel yang tertera pada slide. Simpul asal 1, simpul tujuan 3, lintasan terpendek 1 ke 3, jarak 10. Kemudian simpul 1, simpul tujuan 4, lintasan terpendek 1 ke 3, 3 ke 4. 10 tambah 15 yaitu 25. Sehingga jaraknya yaitu 25. Simpul asal 1, simpul tujuan 2. Lintasan terpendek 1 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 2. 10 tambah 15 tambah 20 sama dengan 45. Sehingga jaraknya yaitu 45. Simpul asal 1, simpul tujuan 5, 1 ke 5. 10 tambah 35 sama dengan 45, sehingga jaraknya yaitu 45. Simpul 1, simpul tujuan 6, lintasan terpendek tidak ada, sehingga jaraknya yaitu min. Dari tabel 2.1 di samping terlihat bahwa lintasan terpendek dari 1 ke 2 berarti juga melalui lintasan terpendek dari 1 ke 3 dan dari 1 ke 4. Mungkin hanya itu yang sempat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari Siti Aisyah. Selanjutnya langsung saja saya persilakan kepada saudari Dwi Nurhasya untuk melanjutkan penjelasan dari saudari Siti Aisyah. Kepada saudari Dwi Nurhasya dengan hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dwi Nurhasya dari kelas Matematika 4A dari kelompok 1. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu contoh-contoh algoritma pada persoalan lintasan terpendek. Pada tahun 2000 sudah banyak algoritma mencari lintasan terpendek yang pernah ditulis. Algoritma yang dipakai pada saat persoalan lintasan terpendek ada beberapa, yaitu algoritma Dijkstra, algoritma Ateris, dan algoritma Floyd-Warshall, dan beberapa algoritma lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang algoritma Dijkstra dan algoritma Floyd. Algoritma Dijkstra salah satunya algoritma yang paling sesuai untuk
pencarian solusi terhadap kasus yang memerlukan graf alternatif adalah algoritma Dijkstra, sesuai dengan nama penemunya. Algoritma Dijkstra diterapkan untuk mencari lintasan terpendek pada graf berarah. Namun, algoritma ini juga benar untuk graf tak berarah. Strategi greedy untuk mencari lintasan terpendek adalah sebagai berikut. Karena kita harus meminimumkan panjang lintasan, maka sebagai ukuran optimasi dapat digunakan total jarak pada lintasan yang baru dibentuk. Dalam hal ini, lintasan dibentuk satu persatu. Lintasan berikutnya yang dibentuk ialah lintasan yang meminimumkan jumlah jaraknya. Algoritma Dijkstra. Algoritma yang dibahas di bawah ini adalah sebagai berikut. Misalkan sebuah graf berbobot n buah simpul dinyatakan dengan matriks keterangan M sama dengan Mij, yang dalam hal ini Mij sama dengan bobot sisi I, C pada graf berarah. Mij sama dengan Mji. Mij sama dengan 0. Mij sama dengan tak terhingga jika tidak ada sisi dari simpul I ke simpul J. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari saudari Dwi Nur Hasya. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Sarwan untuk melanjutkan penjelasan dari saudari Dwi Nur Hasya kepada saudari Sarwan. Dengan hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwan, akan membacakan materi dari kelompok kami, itu algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra selain matriks kita juga menggunakan larik S sama dengan SI, yang di dalam hal ini SI sama dengan 1 jika simpul I termasuk ke dalam lintasan terpendek. SI sama dengan 0 jika simpul tidak termasuk ke dalam lintasan terpendek dari larik atau tabel. D sama dengan DI. DI yang di dalam hal ini DI sama dengan panjang lintasan dari simpul awal ke simpul I. Algoritma lintasan terpendek Dijkstra atau mencari lintasan terpendek dari simpul ke simpul A ke semua simpul lain. Pertama adalah angka 0 atau inisialisasi SI sama dengan 0 dan DI sama dengan MAI untuk I sama dengan 1, 2 sampai tidak terhingga hingga menemukan hingga N. Langkah 1, isi SA dengan 1 dalam kurung karena simpul A adalah simpul asal lintasan terpendek, jadi sudah pasti terpilih. Yang kedua adalah isi DA dengan tidak terhingga dalam kurung tidak ada lintasan terpendek dari simpul A ke A. Langkah 2, 3 tidak terhingga hingga mendapatkan nilai N. 1 sama dengan cari J sedemikian sehingga SJ sama dengan 0 dan DJ sama dengan MIN dalam kurung DI dalam kurung D1 D2 tak terhingga N. Algoritma Dijkstra isi SJ sama dengan 1 2 perbarui DI untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai N dengan DI baru sama dengan min DI lama DJ tambah MIJ. Kita bisa melihat tabel di bawah ini berdasarkan gambar
yang diperoleh matriks ketetanggaan M yang ada di bawah ini. Ya, mungkin itu materi yang saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penjelasan dari saudara Sarwan. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Sarwan, di mana algoritma Dijkstra untuk perhitungan lintasan terpendek dari simpul awal A sama dengan 1 ke semua simpul lainnya ditabulasikan seperti tabel di bawah ini, di mana tabel di bawah ini merupakan lintasan terpendek dari simpul awal A sama dengan 1 ke semua simpul. Dapat teman-teman lihat tabel pada PowerPoint berikut. Selanjutnya kita masuk ke algoritma Floyd. Algoritma Floyd adalah algoritma yang digunakan untuk menentukan lintasan terpendek antara setiap pasang titik dalam graf. Langkah-langkah algoritma didefinisikan matriks TO dan SO. Jika I dan J tidak terhubung langsung, didefinisikan DIJ sama dengan tidak terhingga. 1 diambil K sama dengan 1, didefinisikan baris K dalam kolom K sebagai baris dan kolom pivot. Untuk setiap DIJ dalam DK 1 jika DIK dan DKJ lebih kecil daripada DIJ, atau I tidak boleh sama dengan K, J tidak boleh sama dengan K, dan I tidak boleh sama dengan J. DK diubah dengan mengganti DIJ dalam DK kurang 1 dengan DIK plus DKJ. SK diubah dengan mengganti SIJ dalam SK kurang 1 dengan K jika K sama dengan N, iterasi berhenti. Jika K lebih kecil daripada N, didefinisikan K sama dengan K ditambah 1. Kembali ke langkah 1 dengan DIJ sama dengan jarak dari titik I ke titik J. SIJ sama dengan suatu titik yang dilewati oleh lintasan dari I ke J. DO sama dengan matriks jarak awal. DK sama dengan matriks jarak pada iterasi K. SO matriks urutan awal, dan SK sama dengan matriks urutan pada iterasi K. Baik, mungkin itulah tadi penjelasan dari kami. Untuk kesimpulannya, yakni dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, untuk menentukan lintasan terpendek fungsi dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma Chuang-Kung dan algoritma Floyd. Dan dalam algoritma Chuang-Kung dapat diselesaikan dengan menentukan semua lintasan yang mungkin dilalui dari titik awal ke titik tujuan. Kemudian digunakan metode panjang terpendek fusi dan ukuran kesamaan fusi untuk menyelesaikan. Dengan metode panjang terpendek fusi dapat nilai dari L-min. Kemudian ukuran kesamaan digunakan untuk menentukan derajat kesamaan S L-min. LI antara dua panjang fusi, nilai LI yang terbesar merupakan panjang menentukan matriks jarak awal DO dan matriks urutan awal SO, kemudian memeriksa elemen-elemen. Jika DIK plus DKJ lebih kecil DIJ, maka DIJ pada matriks DK diubah menjadi L-min DIJ. DIK plus DKJ, elemen SIJ pada matriks SK diubah mengikuti perubahan DIJ pada matriks DK. Dari hasil simulasi pada graf dengan menggunakan kedua algoritma tersebut, dapat lintasan terpendek adalah 1, 3, 5, 6. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi